A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu mantan di pemancingan ikan. Banyak jalan setan dalam menyesatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita selalu berinteraksi dengan setan laknatullah alaih. Karena kita nggak pernah melihat seperti apa setan wujudnya, kita nggak pernah bersentuhan langsung secara face to face kayak begini dengan setan. Tapi sejatinya setan itu ada. Setan itu wujudnya tak terlihat, tidak bisa diraba. Oleh karenanya, ia hanya bisa bercokol dalam bisikan. Makanya dalam Al-Quran, dia bergerak yuwaswisu fi sudurin nas, membisikkan dalam hati-hati dada-dada manusia. Nah, kita seperti sekarang nih, dalam kondisi menyimak ini, ada setan yang membisikkan, udah ngapain lihat beginian? Atau tuh kan, paling juga temanya begitu juga. Yang ada dalam pandangan kita, setan membisikkan dengan berkomentar yang tidak baik. Kalau di dunia netizen, banyak komentar yang berseliweran, banyak yang menghujat, banyak yang mendukung, banyak juga yang menjatuhkan. Dan itu bagian daripada setan laknatullah alaih. Mereka senang sekali untuk membuat kita sebagai manusia agar berbondong-bondong menuju nerakanya Allah. Kenapa? Karena itu janjinya. Ia tidak bisa mengganggu Adam alaihissalam ketika di surga untuk bermaksiat. Tapi ia punya cara yang lebih jitu. Apa? Mengganggu Siti Hawa, seorang wanita yang Allah ciptakan untuk bisa menemani Adam di surga. Dan ternyata itu takdir. Nah, kita hari ini di dunia banyak jalan menuju Roma. Kalau dalam bahasa kita begitu, banyak jalan menuju Roma. Bisa lewat jalur A, jalur B, jalur C. Dan itu adalah cara. Begitu pula dengan setan. Banyak jalan setan untuk bisa menyesatkan. Mungkin kita orangnya gak bisa jahat. Kita sama teman baik. Kita di tempat kerja on time. Kita di perusahaan menjadi berwibawa, tidak suka ngobrolin orang lain. Kita sebagai menteri nggak korupsi, sebagai presiden lancar-lancar saja, sebagai bawahan juga kita samina wa ta'na. Mungkin seperti itu. Kita nggak bisa jahat, kita nggak jahil ke orang lain, kita nggak nyakitin orang lain. Tapi setan nggak mau begitu. Kalau jalan itu nggak bisa, apa kata setan? Dia harus bisa membuat si orang tadi atau kita yang sedang ada keadaan baik-baik saja itu menjadi sombong, takabur seperti mereka. Kenapa? Mereka itu sombong ketika Allah perintahkan setan untuk bersujud kepada Adam. Apa yang disampaikan? Ana khairun minhu khalaqtani min nar. Aku ini lebih baik daripada dia, ya Allah. Engkau menciptakan aku dari api, dan engkau menciptakan dia khalaqtahu min tin, dan engkau menciptakan dia Adam itu dari tanah. Ini asal muasal ketika setan disuruh sujud kepada Adam. Ia nggak mau sujud. Kenapa? Dia merasa lebih baik daripada Adam. Diciptakan dari api yang panas, makanya simbol daripada setan itu dia api. Karena dia memang diciptakan dari api panas, teman-teman. Kalau kita lagi kumpul, ada orang ngomongin kita panas, nah seperti itulah tabiat setan. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak cara setan menyesatkan. Ketika kita tidak bisa diganggu untuk bisa menjadi seorang jahat seperti Fir'aun laknatullah alaih, jahat seperti Raja Namrud yang membakar Nabiullah Ibrahim, jahat seperti Abdullah bin Ubay
bin Salul yang menghina atau membuat hoax kepada Siti Aisyah, atau paman-paman Nabi di kaum Quraisy yang waktu itu begitu jahat kepada Nabi. Mungkin kita tidak seperti itu, tapi setan akan membuat kita sombong, takabur seperti mereka. Apa? Wih, keren. Saya enggak korupsi. Saya enggak jahil sama teman. Saya tidak memprovokasi orang lain. Saya tidak benci orang lain. Saya tidak memusuhi orang lain. Saya tidak membuat orang lain bersedih. Saya tidak, dan seterusnya. Tidak. Tapi apa ujungnya? Tapi saya orangnya lebih baik dari mereka. Ujungnya begitu. Sebagaimana tadi kalimat setan, ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripadanya. Engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan ia dari tanah. Tabiatnya dia merasa lebih baik. Ketika kita dalam hati kita merasa, saya lebih baik daripada dia. Hati-hati teman-teman. Hati-hati. Kenapa itu tabiat setan. Setan sudah mulai merasuki diri kita agar kita merasa lebih baik daripada orang lain. Kita mungkin tidak jahat, tidak dibenci orang lain, tapi sejatinya ketika kita sombong, orang lain otomatis akan benci. Dan bukan orang lain saja, Allah nggak suka dengan orang yang benci. Allah nggak demen sama orang yang sombong, apalagi sampai merendahkan orang lain. Karena itu juga yang membuat Allah menurunkan setan dari surga. Kita hari ini di dunia pengen masuk surga, tapi kalau kita sombong, mana mungkin kita masuk surga? Kenapa? Setan dikeluarkan dari surga karena sombong. Kalau hari ini kita sombong, takabur, merasa paling benar dibandingkan orang lain, maka jangan pernah berharap untuk masuk surga. Kenapa? Karena setan diturunkan dari surga karena kesombongannya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah bagaimana Nabiullah Adam alaihissalam ketika di surga, ia mampu bertahan dari gangguan setan. Dan setan diturunkan dari surga ke dunia karena kesombongannya. Karena dia merasa lebih baik daripada Adam. Karena dia merasa sempurna dan khairun minhu. Mudah-mudahan kita semua Allah bimbing, Allah tuntun hati kita untuk tidak menjadi orang yang sombong seperti setan, yang selalu merasa paling baik, paling ganteng, paling cantik, paling kaya, paling soleh, paling dibanding orang lain. Karena sejatinya itu yang akan membuat kita terhalang dari memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkenan menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa bersyukur dengan apa yang Allah kasih, dan kita senantiasa berbuat baik di sisa usia kita hingga nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.